Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk pada bimbingan konseling ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan Ibu untuk melakukan proses bimbingan konseling ini sebenarnya untuk apa. Jadi, di sini Ibu itu ingin mengetahui kira-kira dalam siswi di SMP Nurul Jadid ini itu terdapat masalah apa ketika dalam pembelajarannya. Nah, kira-kira apakah mereka itu memiliki penghambatan ataukah mereka itu memiliki hal-hal yang sulit untuk mereka ungkapkan. Nah, di sini jadi Ibu itu meminta salah satu siswi untuk jadi bahan bimbingan konseling Ibu. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini dan dengan nama siapa? Alhamdulillah baik. Atas nama Atia Riviana. Atia Riviana. Oh ya. Di kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Bagus sekali. Sudah berapa lama di sini? Sudah 3 tahun, Bu. Oh, sudah 3 tahun. Oh, jadi sebelumnya mondok dari NI ya? Oh, iya. Baik, karena sudah kenalan di sini, Ibu namanya Olivia. Kamu bisa panggil Bu Olive. Ya, Bu Adi. Baik, kita mulai ya. Dari selama kamu belajar di SMP Nurul Jadid ini, ada cerita apa atau ada keluh kesah apa yang ingin kamu sampaikan dari diri kamu sendiri, baik dari proses pembelajarannya ataupun dari proses setiap harinya. Silakan. Saya pada saat KBM berlangsung atau saat menerima pembelajaran dari guru, saya keseringan tidak fokus. Terus saya kurang aktif dalam bertanya, terus saya kurang berkomunikasi karena saya orangnya introvert. Oh, itu seperti itu. Bisa diceritakan lebih lanjut lagi, kira-kira seperti apa contohnya? Jadi gini, Bu, pas waktu misal pada waktu pembelajaran matematika, Ya. nah guru saya itu memberikan tugas pada saya, terus saya kurang paham tapi saya masih takut untuk bertanya. Oh, gitu. Jadinya saya diam saja. Kalau masalah bersosialisasi dengan teman-temannya bagaimana? Ya, saya kurang kayak merasa pengen sendiri. Jadinya karena kebetulan itu takut dibully, karena takut seperti itu dan over. Tapi apakah kamu pernah mengalami sebuah pembulian dari teman-teman kamu? Alhamdulillah tidak, Bu, tapi saya kayak merasa ingin dibully. Oh, rasanya saja ya. Oh, jadi hanya lewat pikiran saja gitu. Kalau dengan guru-guru, apakah kamu komunikasinya itu baik atau kamu masih ada gugup, malu apa gitu? Iya, ada gugup, ada malu. Meskipun dengan teman sebayanya ya. Oh, baik. Ketika kamu belajar di kelas itu kamu itu tidak langsung paham atau saat kamu menerima itu paham tapi sebentar hilang gitu. Apakah memang begitu atau kamu itu masih butuh memahami lebih dalam lagi seperti itu untuk proses pembelajarannya? Harus apa ya, Bu, kurang bimbingan lagi. Oh, iya lagi. Jadi harus lebih mendalam dalam belajar. Jadi baru saya paham. Jadi kamu itu bisa paham dengan materi itu ketika kamu bisa mendapatkan bimbingan lebih dalam gitu ya. Sedangkan kalau di kelas itu terkadang gurunya itu masih menyesuaikan semuanya ya blur gitu kan. Jadi tidak mengetahui mungkin ya benar sekali. Mungkin itu apakah ada siswa yang langsung memahami atau tidak gitu ya. Jadi kamu masih kurang gitu ya. Kalau masalah tugas, apakah ketika kamu mengerjakan sendiri itu kamu bisa mencari solusi sendiri atau masih kamu bingung masih mencari bantuan gitu? Kalau tugas kan saya introvert ya, Bu, saya kurang berkomunikasi, jadi saya berusaha sendiri untuk mengerjakannya. Tapi bisa deh. Saya. Oh, tapi pasti bisa ya. Oh, baik. Dari masalah itu kita cari solusinya pelan-pelan ya. Mungkin dari
kurangnya konsentrasi tadi itu bisa kita latih dengan sering-sering kita itu mendengarkan guru lebih teliti gitu mungkin. Kemudian juga biasanya kalau kelas rame itu pasti fokusnya kita terganggu kan. Maka dari itu kita harus bisa membiasakan diri untuk lebih bisa konsentrasi lagi. Misalkan dengan hanya memperhatikan satu sudut saja, itu pada guru yang menjelaskan. Kalau untuk teman-teman yang ramai kita bisa mengabaikannya seperti itu kan ya. Juga untuk melatih konsentrasi ini bisa dilakukan dengan refleksi diri mungkin dengan banyak seperti itu. Kemudian juga sering bisa jadi karena kalau dalam metode pembelajaran itu kan ada yang siswanya itu berbasis visual ya atau ada auditory gitu kan ya. Mungkin kamu bisa melatih diri dalam menyesuaikan kira-kira kamu tuh memiliki gaya belajar yang apakah visual, apakah audio seperti itu. Kalau untuk dalam malas belajarnya itu kita bisa melatih dengan sering membaca. Kita sering membaca, mengurangi penggunaan gadget. Nah, ya kan ya, pasti kamu di rumah sering main HP kan? Main HP. Kira-kira main apa kalau kamu main HP? Apakah scroll sosmed, TikTok, scroll IG? Sering main IG berarti ya. Tapi apakah kamu sudah menggunakan IG atau sosmed yang lain itu untuk pembelajaran? Belum. Tapi ya itu memang wajar sekali untuk anak yang usia kalian ini ya, karena masih rasa ingin tahunya itu besar gitu kan. Iya, tapi gak apa-apa. Tapi mungkin itu bisa disari lebih baik lagi. Mungkin kita bisa mengalihkan dari sosial media itu bisa melakukan pelajaran menggunakan teknologi, misalkan membaca di HP, kemudian mencari jawaban di HP. Sekarang kan banyak AI kan. Kemudian bisa melihat video-video yang berbasis edukasi gitu. Kemudian juga bisa melatih diri membuat seperti jadwal harian misalkan. Nah, mungkin dengan membuat jadwal harian itu, misalkan bangun pagi, habisnya bangun itu kita melakukan apa gitu. Habis itu setelah membuat jadwal itu mungkin kamu bisa mengikuti dari jadwal tersebut dan bisa istiqomah lah ya. Istiqomah kan dari jadwal tersebut kamu bisa lakukan, dan dalam jadwal kamu itu sekiranya kamu itu hanya sedikit waktu untuk bermain gadgetnya gitu. Jadi kamu tuh lebih banyak melakukan hal-hal yang bersifat bisa bermanfaat, bisa bergerak. Kira-kiranya seluruh tubuh kamu ini bisa bergerak aktif gitu. Nah, itu bisa belajar seperti itu. Kalau untuk dalam materinya mungkin bisa langsung nanya gurunya, misalkan bisa pembelajaran gitu ya. Pak, Bu, saya masih belum ngerti soal ini gitu. Jadi kamu bisa kok melakukan sebuah bimbingan pribadi dengan guru mapelnya seperti itu. Naik pelan-pelan ya. Kalau untuk masalah sosialisasi dengan teman, nah itu memang penting sekali. Kalau anak-anak yang memiliki jiwa introvert, nah itu susah sekali memang untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Tapi apakah kamu saat bersosialisasi, kamu tuh merasa minder begitu? Minder, terus malu, itu kan ya, takut, cemas ya. Nah, ya benar sekali. Tapi itu bisa diatasi nak, ya dengan kamu bisa melatih lebih terbuka. Misalnya kamu ketika habis pembelajaran ada teman-teman yang ngopi di sana, kamu ikut pelan-pelan, iya, tapi dengan tujuan positif ya. Kalau untuk gibah gitu kita bisa menyaringnya kan, kamu sudah tahu kan ya. Nah, itu bisa. Dan pelan-pelan juga berteman dengan seseorang terlebih dahulu. Misalkan mungkin kamu tuh malu untuk nanya ke guru kan materinya ya, kamu bisa nanya ke temennya, nanya ini aku masih belum memahami materi ini begitu ya. Nah, dari situ teman
dulu 2 teman 3 teman, nanti lama-lama akan banyak. Sebenarnya introvert itu yang membuat jiwa introvert itu adalah tidak percaya diri. Sesungguhnya kalau kita tidak bisa percaya diri, hal-hal yang kita pikirkan buruk itu sebenarnya tidak terjadi. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu tergantung apa yang kita pikirkan. Jadi mungkin bisa melatih dengan bersosialisasi dengan 1 atau 2 teman terlebih dahulu. Nah, dari beberapa saran yang ibu ucapkan tersebut, apakah mungkin itu bisa diterapkan pada diri kamu sendiri? Insyaallah bisa. Insyaallah bisa ya. Ya, mulai sekarang diterapkan sedikit-sedikit ya. Enggak apa-apa meskipun tidak langsung berjalan langsung gitu. Enggak, tapi pelan-pelan ya. Karena semua itu butuh proses, benar sekali. Jadi Natia sudah bisa mengambil beberapa pelajaran kan dari konseling kita hari ini. Itu mungkin diterapkan ya, dari membuat jadwal harian, kemudian melatih diri mungkin untuk pembelajarannya, bisa belajar di rumah, bisa datang ke teman-temannya. Terus juga lebih seringlah untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita gitu ya. Nah, bagus sekali. Jadi juga jangan malu-malu untuk bertanya ya, baik kepada guru atau teman-temannya. Baik, bisa dilakukan? Bisa, alhamdulillah. Jadi sudah selesai ya, dan juga sudah kita menemukan masalahnya bersama-sama sekarang, dan itu mungkin bisa diterapkan dari sedikit demi sedikit ya. Sudah, alhamdulillah. Semoga kamu bisa semangat lagi untuk kamu untuk bisa berkembang lebih baik